Kelahiran sang penguasa, pertempuran terakhir. Dunia kekosongan. Teman lama, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Lebih baik kau menyerah saja daripada kita harus bersusah payah seperti ini, kata seseorang kepada lawan bicaranya. Itu belum tentu teman, kau tidak akan tahu sebelum mencoba, kata orang tersebut menimpali lawan bicaranya sembari maju menebaskan dua pedang menuju lawan bicaranya. Hahaha, kau sudah kalah. Dengan keadaanmu yang tidak dalam kondisi primamu, akan sulit melawanku beserta pasukanku untuk menghancurkan alam semesta ini. Timpal teman lama sekaligus musuhnya sekarang sembari tertawa menahan serangannya. Kenapa kau melakukan hal ini? Tanya orang itu. Bukankah sudah jelas, aku ingin kau turun tahta. Kau tidak pantas untuk duduk di kursi penguasa itu. Jawab musuhnya sembari tersenyum sinis. Kau terlalu lemah, hatimu terlalu lembut dan naif untuk menjadi sang penguasa. Kau selalu bertindak semena dan selalu mementingkan hal yang tidak berguna itu, lanjut musuhnya berkata sembari mengeluarkan tebasan pedang beruntun. Mereka sama seperti kita, cuman mereka lahir dengan takdir yang berbeda. Kita dilahirkan kuat untuk menjadi pelindung yang lemah. Yang kuat harus bisa melindungi yang lemah, bukan menindasnya sesukanya, sanggah bijak orang itu terhadap musuhnya sembari menahan tebasan beruntun dengan kedua pedangnya. Jangan bercanda. Karena hal itu aku bilang kau naif teman lama, mereka hanya sampah yang tidak berguna. Yang kehidupannya tidak lebih dari lalat yang mengganggu. Kuat adalah hukum itu tersendiri, yang kuat memangsa yang lemah itu adalah hukum kita saat ini, teriak musuhnya marah. Mereka itu lemah, untuk apa dipedulikan? Kita dewa tidak harus mempedulikan kehidupan mereka, makhluk sampah yang tidak berguna. Kita abadi, untuk apa mempedulikan mereka yang akan mati suatu saat nanti. Percuma kita berbuat baik kepada mereka para sampah, karena pada akhirnya semua akan sia-sia, lanjutnya sembari menerjang ke depan orang itu. Hatimu sudah diselimuti oleh keserakahan dan ambisi yang salah, aku akan menghentikanmu, kau tidak berhak untuk menjadi penguasa, karena hatimu gelap, kejam dan dingin. Orang itu menerima serangan musuhnya. Sudah cukup omong kosongnya, kau akan kalah di sini. Akan kubangun semesta yang mana yang kuat berkuasa dan lemah hanya bisa menderita. Salahkan takdir mereka karena terlahir menjadi lemah, jawab musuh dari orang tersebut. Mereka pun bertarung habis-habisan yang mengakibatkan alam yang menjadi tempat bertarung mereka hancur porak-poranda. Hingga pada akhirnya pertempuran antara dua kekuatan sekelas penguasa hampir sampai pada puncaknya. Kau akan kalah teman lama, percuma saja kau melawan, lebih baik kau serahkan kunci menjadi penguasa dan pedang hitam putih itu kepadaku sekarang sebelum aku membunuhmu, kata musuh orang tersebut. Hahaha, itu tidak mungkin teman lama, walaupun aku kalah tidak akan kuserahkan kunci menjadi penguasa dan pedang ini kepadamu, kepada orang yang berhati dingin sepertimu. Jawab orang itu yang sudah mulai kelelahan karena mendapatkan luka yang sangat parah, tetapi dirinya sembari berpikir untuk melakukan suatu hal. Sudah mau mati pun kau masih bisa berkata omong kosong seperti itu? Akan kubunuh kau dan kurebut kunci untuk menjadi penguasa dan pedang putih hitam itu, kata musuhnya sembari maju menerjang sekali lagi. Kau tidak akan bisa mendapatkannya dariku karena kau tidak layak mendapatkannya. Orang yang layak mendapatkan adalah orang yang mempunyai ketulusan hati yang baik dan mempunyai jiwa pemimpin melindungi suatu hal.
Kau tidak akan bisa karena yang ada di dalam dirimu itu hanyalah ambisi gelap dan hati yang kejam, jawab orang itu sembari berusaha mati-matian menahan serangan musuhnya. Kita lihat saja nanti, aku tidak percaya dengan omong kosongmu itu. Aku layak karena diriku kuat dan yang kuat adalah pemilik hukum segalanya, dan karena itulah aku mempunyai hak untuk mendapatkan kunci dan pedang itu, timpal musuhnya sembari tersenyum sinis. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kunci dan pedang ini, kata orang itu sembari mengangkat kedua pedang hitam putih ke atas dan sebuah benda keluar dari dadanya lalu dirinya melakukan suatu hal. Musuhnya yang tadinya ingin menerjang kembali menjadi terdiam melihat orang itu melakukan sesuatu hal, tak lama setelah ia tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang itu, dirinya kembali menerjang akan tetapi tertahan oleh sesuatu tidak bisa mendekat ke orang itu. Lantas ia geram dan berteriak. Kau apa yang sedang kau lakukan? Kau sudah gila membuang kunci itu. Jika kau membuang kunci setiap alam akan terkunci dan tidak bisa melakukan perpindahan setiap alam. Lebih baik kau serahkan kunci dan pedang itu kepadaku sekarang bajingan. Teriak musuhnya geram melihat tindakan orang itu yang bisa dibilang nekat. Hahaha lebih baik aku buang kunci penguasa ini karena jika jatuh ke tanganmu alam semesta ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung nantinya, jawab orang itu sembari tersenyum. Kau sampai melakukan hal seperti itu untuk menghentikanku menjadi penguasa. Bajingan Kaisar Yin yang lebih baik kau berhenti sekarang, kata musuhnya yang tak lain Kaisar Kematian semakin geram dan berusaha menghancurkan pelindung untuk mendekati orang tersebut. Hahaha Kaisar Kematian dengarkan aku, akan ada pada masanya orang yang bahkan lebih hebat dariku entah dari segi manapun lahir ke dunia ini untuk menjadi penguasa yang sebenarnya. Dan terlebih dirinya terlahir dari makhluk yang kau sebut sampah, ucap Kaisar Yin yang sembari tersenyum melihat kawan lamanya. Itu tidak mungkin terjadi kawan lama, karena aku akan merebut kunci dan pedang itu darimu, kata Kaisar Kematian yang telah berhasil menghancurkan pelindung. Tidak, kau sudah terlambat kawan lama. Selamat tinggal kawan lamaku semoga kau mengerti bahwa semua orang mempunyai takdir masing-masing dan orang tersebut mempunyai hak untuk merubahnya bukan kita yang mengubahnya, kata-kata terakhir Kaisar Yin yang sebelum meledak. Bumim. Ledakan besar yang sangat luar biasa dari dunia kekosongan mengguncang alam semesta membuatnya bergetar. Tepat setelah ledakan itu reda bersamaan kunci tiap alam menjadi tertutup dan pembatas tiap dunia pun telah aktif dan terkunci. Di dalam dunia kekosongan dekat dengan kepulan asap akibat ledakan tersebut ada seseorang yang tidak lain adalah Kaisar Kematian yang terluka sangat parah akibat ledakan yang diakibatkan oleh Kaisar Yin Yang. Keparat Kaisar Yin Yang kenapa kau melakukan hal ini Teriak marah Kaisar Kematian yang membuat guncang dunia kekosongan. Bajingan itu membuatku terkunci di dunia kekosongan ini, aku setidaknya harus pulih ke kondisi primaku, tetapi dengan keadaan yang seperti ini butuh waktu ratusan ribu tahun untuk kembali ke kondisi primaku baru bisa keluar dari dunia kekosongan ini dengan kekuatanku. Umpat dirinya sembari mengambil sikap lotus untuk berusaha mengembalikan kekuatannya. Untung saja alat komunikasi masih bisa digunakan saat penguncian tiap alam jadi aku masih bisa memerintahkan pasukanku untuk mencari kunci dan pedang yin yang itu. Dasar Kaisar keparat kita lihat saja bahwa hanya akulah yang layak untuk berdiri menjadi penguasa alam semesta, ucap Kaisar Kematian. Bersambung, kelahiran sang penguasa, anak dalam ramalan. Benua biru, alam fana.
Benua biru terbagi menjadi 4 wilayah kekaisaran. Kekaisaran Han, Barat. Kekaisaran Wei, Timur. Kekaisaran Su, Selatan. Kekaisaran Wu, Utara. Daerah Kekaisaran Han, lebih tepatnya daerah terpencil Kekaisaran Han, ada sebuah desa yang dekat dengan perbatasan daerah terlarang. Desa Siang. Desa ini hanya dihuni oleh manusia-manusia biasa yang tidak bisa belajar ilmu seni bela diri, akan tetapi warganya hidup dengan bahagia dalam menikmati hidup. Pendekar Yin, Yang. Kelahiran sang penguasa, anak dalam ramalan. Benua biru, alam fana. Benua biru terbagi menjadi 4 wilayah kekaisaran. Kekaisaran Han, Barat. Kekaisaran Wei, Timur. Kekaisaran Su, Selatan. Kekaisaran Wu, Utara. Daerah Kekaisaran Han, lebih tepatnya daerah terpencil Kekaisaran Han, ada sebuah desa yang dekat dengan perbatasan daerah terlarang. Desa Siang. Desa ini hanya dihuni oleh manusia-manusia biasa yang tidak bisa belajar ilmu seni bela diri, akan tetapi warganya hidup dengan bahagia dalam menikmati hidup mereka walaupun tidak bisa dibilang berkecukupan. Suatu hari ada seorang anak yang sebentar lagi menginjak dewasa pergi dengan ayahnya. Mereka sedang menuju ke hutan. Sepasang ayah dan anak ini ingin berburu hewan untuk dijadikan makan malam keluarga mereka nanti. Lin Feng bantu ayah memasang jebakan ini, kata sang ayah yang bernama Lin Chao. Baik ayah, jawab Lin Feng singkat sembari menuju ke sang ayah membantunya memasang jebakan. Lin Feng adalah pemuda yang berumur 13 tahun. Perawakan pemuda yang hampir menginjak dewasa ini lumayan bagus untuk seukuran anak seusianya. Dengan badan yang tidak terlalu besar dan kecil, Lin Feng tumbuh menjadi pemuda yang tampan dengan kulit yang bersih. Lin Feng mempunyai karakter dan sifat yang suka menolong dan lembut namun tegas terhadap situasi yang sedang dihadapi. Terkadang sang orang tua kagum dengan ketegasan sang anak karena sifat itu sudah terlihat pada dirinya yang padahal anak-anak seusianya masih belum menunjukkan karakter masing-masing. Selain mempunyai karakter dan perawakan yang bagus, Lin Feng juga anak yang jenius dan mempunyai pemikiran yang cerdas sehingga dirinya bisa belajar dengan cepat. Jebakan telah dipasang. Terima kasih nak telah membantu ayah memasang jebakan ini. Sekarang kita tinggal menuntun hewan buruan kita untuk masuk jebakan yang telah kita siapkan, ucap Lin Chao sembari tersenyum. Sama-sama ayah, tetapi kenapa kita harus menuntun hewan buruan kita ayah? Bukankah lebih baik kita mencari ke tempat lain, karena sudah pasti jebakan ini akan mengenai hewan buruan kita. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan hewan buruan yang lumayan banyak nantinya ayah tidak harus capek mengejar hewan yang sudah pasti akan masuk jebakan kita, ucap Lin Feng memberi saran. Kau benar juga, baiklah kita akan berburu di tempat lain tidak jauh dari sini. Kau jangan jauh-jauh dari ayah, nantinya tetap di dekat ayah supaya kau tidak masuk ke dalam kawasan daerah terlarang. Lin Chao manggut-manggut dan mengiyakan saran anaknya sembari memperingatinya. Kemudian pasangan ayah dan anak itu pun kembali berburu masuk ke dalam hutan, tetapi tidak terlalu jauh takut masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Setelah seharian berburu mereka pun mendapatkan hasil yang memuaskan karena saran Lin Feng memang benar, mereka membawa hewan buruan yang lumayan banyak untuk makan malam mereka dan akhirnya memutuskan kembali ke desa karena hari sudah mulai gelap karena takut sesuatu hal yang buruk terjadi disebabkan mereka pulang terlambat.
Setelah sampai, apa yang tidak diharapkan terjadi akan tetapi malah kejadian. Desa mereka, lebih tepatnya di depan rumah pasangan ayah dan anak tersebut, ada seorang perempuan cantik yang menunggu kepulangan pasangan ayah dan anak itu sembari memasang wajah yang tidak enak dipandang yang membuat bulu kuduk Ling Chao dan Ling Feng berdiri seketika karena takut melihat wajah galak perempuan itu. Hal merepotkan yang tidak diharapkan terjadi malah terjadi, ucap dalam hati Ling Chao dan Ling Feng sembari melihat wajah perempuan tersebut yang tidak lain istri Ling Chao atau ibu Ling Feng. Kenapa kalian baru pulang jam segini hah? Kalian tidak sayang nyawakah jam segini baru pulang? Tanya Ling Yan sembari menatap marah terhadap pasangan ayah dan anak tersebut. Anu sayang, jangan marah-marah dulu ya, ini enggak seperti yang dipikirkan. Benarkan nak, jawab Ling Chao berkeringat dingin melihat tatapan mata sang istri yang begitu ganas. Iya bu, Ling Feng dan ayah sudah mau pulang tepat waktu kok cuman kebetulan jebakan yang dipasang ayah susah dilepaskan jadinya telat sedikit deh bu. Jangan marah-marah ya bu nanti ibu cepet tua loh, jawab sang anak Ling Feng yang langsung ditatap tajam oleh sang ayah karena yang memasang jebakan adalah dirinya sendiri bukan Ling Chao. Iya betul sayang kata Ling Feng soalnya kalau memakai jebakan yang biasa, takutnya akan lepas lagi nanti hewan buruannya. Jadi sudah ya jangan marah lagi nanti cantiknya hilang kalau sering marah-marah. Ucap Ling Chao yang langsung kembali diberi tatapan tajam, yang jika diibaratkan dengan tatapan saja bisa membunuh seketika. Kalian berdua tidak berbohong kan? Kalian tidak masuk ke daerah terlarang itu kan? Tanya selidik Ling Yan melihat suami dan anaknya. Kami tidak berani yang mulia, kata mereka berdua sembari gemetaran. Awas saja kalian jika berani masuk ke daerah tersebut dan kau GG, jangan menunjukkan sifat burukmu di hadapan anakku. Nanti yang ada dia malah menurutimu melakukan hal-hal yang bodoh, Ling Yan mengatakan dengan suara yang sangat lembut namun sangat menyakitkan ketika didengar. Siap yang mulia, jawab mereka serentak menghela nafas lega karena tidak jadi tidur di luar karena pulang telat. Ling Chao yang mendengar jawaban sang istri cuman bisa terdiam kaku merenung sembari mengatakan di dalam hatinya. Untung sayang. Ya sudah masuk ke dalam ayo kita makan malam, tambah Ling Yan mengizinkan ayah dan anak tersebut masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Mereka sekeluarga makan malam dengan perasaan yang bahagia. Ling Yan yang notebatenya seperti itu karena dirinya sayang. Takut orang yang ia sayang menimpa hal yang buruk nantinya. Ling Chao dan Ling Feng yang mengetahui hal tersebut pun biasa-biasa saja malah mereka senang. Oleh karena itu, mereka tidak menggerutu jika sedang dimarahi oleh Ling Yan seperti tadi. Walaupun hidup dengan ekonomi yang kurang, keluarga kecil ini masih bisa menikmati hidup yang bahagia walaupun dengan keadaan ekonomi yang tidak bisa dibilang baik. Setelah makan malam Ling Feng izin untuk masuk ke kamarnya dan beristirahat akan tetapi dirinya tiba-tiba merenung tentang kehidupan yang dialaminya. Kehidupan yang sangat damai aku sangat menyukainya, akan tetapi apakah tidak apa-apa jika begini selamanya? Kenapa firasatku mengatakan akan ada badai besar yang akan melanda nanti? Itu mah urusan nanti sekarang jalani saja dulu esok hari yang akan datang, ucap renungan hati Ling Feng sembari berusaha menutup matanya untuk beristirahat dan tidak memikirkan kegelisahannya kembali.
Firasatnya tidak salah, tidak lama lagi dunia akan jatuh ke dalam keadaan yang bisa dibilang tidak baik-baik saja dan akibatnya akan berdampak ke desanya dan keluarga kecilnya. Mampukah Ling Feng menghadapi badai itu nanti? Apa yang akan terjadi ke depannya? Bersambung. Pendekar Yin Yang. Kelahiran sang penguasa, mimpi. Tidak lama setelah Ling Feng tertidur, jiwanya ditarik ke bawah alam sadarnya oleh seseorang. Di bawah alam sadar Ling Feng yang merasa tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya, tiba-tiba terbangun dan merasa aneh melihat sekitarnya. Di mana ini? Bukankah aku tadi sedang di kamarku? Kenapa aku berpindah? Dan lagi tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Ling Feng merasa heran sembari melihat sekelilingnya yang gelap dan tidak terlihat apa-apa. Tiba-tiba dirinya berpindah tempat lagi dan merasa kaget karena Ling Feng berpindah tempat dalam sekejap. Perpindahannya kali ini dirinya bisa melihat sekelilingnya. Lalu dirinya terkagum melihat gambaran proyeksi seorang yang berparas tampan yang sedang duduk di kursi seperti seorang raja. Siapa ini? Aku sama sekali tidak mengenalnya dan lagi masih tampanan aku dibanding dirinya. Matanya menjadi tajam melihat seorang berparas tampan yang sedang duduk di singgasana. Apa maksudnya ini? Aku sedang berada di mana? Apakah aku sedang bermimpi? Kenapa mimpi ini terasa nyata? Apa yang sedang terjadi di sini? Dan lagi siapa yang membawaku melihat pertunjukan ini? Kenapa orangnya tidak muncul sih? Ling Feng menggerutu tidak jelas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Tidak lama kemudian dirinya berpindah kembali. Sekarang Ling Feng melihat sebuah pertarungan yang dahsyatnya mengguncang seluruh dunia. Sampai-sampai dirinya merasa seperti sedang berada di tengah-tengah pertarungan itu. Siapa dua orang itu? Aku merasa tidak asing dengan yang satunya. Ling Feng menajamkan penglihatan dan kemudian sadar, itu orang yang ketampanannya masih di bawahku tadi. Sedang bertarung dengan siapa dia? Lalu kenapa aku tidak bisa mendengar pembicaraan yang mereka bicarakan? Kekuatan yang luar biasa. Aku memang tahu seorang kultivator memang hebat, tetapi aku tidak menduga kekuatannya membuat aku merasakan seperti sedang dalam pertarungan itu sendiri. Tidak lama pertempuran dahsyat di antara mereka berdua berhenti sementara. Ling Feng yang melihat itu ingin mengetahui apa yang sedang dibicarakan kedua orang tersebut, akan tetapi dirinya tidak bisa mendengar apa-apa. Pertarungan kedua orang tersebut kembali berlanjut yang membuat alam yang menjadi tempat mereka bertarung porak-poranda. Ling Feng yang melihat pertarungan tersebut bergetar kagum karena pertarungan kedua orang tersebut sangat hebat sampai-sampai bisa menghancurkan satu dunia hanya dengan pertarungan dua orang saja. Akhirnya pertarungan kedua orang kuat itu telah selesai. Ling Feng berpindah kembali, kali ini dirinya berpindah ke tempat yang ia kenal, tetapi ada perbedaan tentang tempat ia tempati yang membuat seluruh badannya gemetar ketakutan. Tempat yang ia kenal ini sudah sangat hancur. Rumah terbakar di mana-mana, banyak orang terbunuh di mana-mana, banyak yang histeris minta tolong tetapi tidak ada yang bisa menolong. Terlihat wajah putus asa para warga desa melihat keluarga mereka yang mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi. Ling Feng yang melihat ini gemetar berusaha untuk meyakinkan bahwa ini semua hanyalah mimpi. Tempat yang ia kenal itu adalah desanya yang sudah hancur akibat diserang oleh para kultivator aliran hitam. Tidak.
Ini tidak mungkin, semua ini hanyalah mimpi, ini tidak nyata, ucap Ling Feng dalam hatinya berusaha meyakinkan. Ling Feng berlari ketakutan menuju rumahnya untuk melihat keadaan ayah dan ibunya. Dirinya berusaha meyakinkan bahwa ini semua tidak nyata. Setelah sampai, dirinya langsung masuk untuk melihat keadaan kedua orang tuanya. Betapa terkejutnya dirinya karena melihat sesuatu yang mengerikan. Ayahnya dipukuli habis-habisan hingga tidak bisa bangkit lagi, tidak mati karena para kultivator itu memang sengaja membuatnya dalam kondisi setengah sekarat ingin menyiksa ayahnya. Sedangkan ibunya yang melihat itu hanya bisa menangis histeris melihat sang suami dalam kondisi memprihatinkan. Tidak sampai di situ saja, para kultivator hitam itu ingin melakukan yang sangat membuat ayah dan anak itu marah melihat, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Para manusia-manusia biadab itu ingin memperkosa ibunya di hadapan ayahnya yang tidak berdaya. Sang ibu yang sudah berusaha memberontak, apalah daya karena lawannya seorang kultivator, jadi tenaganya lebih kuat dari manusia biasa. Ling Feng yang melihat salah satu kultivator itu ingin memperkosa ibunya langsung berusaha maju untuk menghentikan perbuatannya. Tidak, 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 jangan kau lakukan hal itu, baceng asterisk encap asterisk ra asterisk asterisk. Teriak Ling Feng. Ling Feng berusaha untuk membantu ibunya tetapi seakan-akan dirinya tidak bisa mencapai tempat ibunya untuk menolongnya. Tidak, aku mohon jangan kau lakukan itu. Ling Feng berteriak histeris yang akhirnya semuanya menjadi gelap gulita. Kedua orang tua Ling Feng yang mendengar suara histeris anaknya, langsung masuk ke dalam kamar anaknya untuk mengetahui penyebab anaknya sampai histeris seperti itu. Ling Chao dan Ling Yan yang melihat kondisi anaknya yang sedang tertidur tetapi sedang mengalami mimpi buruk langsung membangunkan Ling Feng. Apa yang terjadi dengan anak kita sayang? Apakah ia sudah mulai gila sekarang? Pertanyaan Ling Chao yang sangat bodoh. Ling Yan yang mendengar pertanyaan bodoh itu seketika langsung kesal dan memukul kepala suami bodohnya itu. Bodoh. Anakku tidak mungkin gila sepertimu, jawab kesal Ling Yan sembari memukul kepala suaminya itu. Aduh. Kau tidak bisa dengan tidak memukulku kah? Kalau otakku rusak bagaimana nantinya? Keluh Ling Chao sembari mengelus kepala yang dipukul Ling Yan. Dari dulu juga otakmu sudah rusak. Setelah kupukul juga tidak akan berpengaruh apa-apa, jawab asal Ling Yan. Sabar, sabar. Untung sayang, ucap dalam hati Ling Chao. Kau pasti mengeluh dengan sikapku di dalam hatimu kan? Tanya Ling Yan menebak apa yang dipikirkan Ling Chao. Ling Chao yang tadinya mengeluh dalam hatinya seketika langsung kaku dan berpikir, bagaimana bisa? Ling Yan yang ingin memukul suami bodohnya itu lagi langsung terhenti mengurungkan niatnya karena melihat Ling Feng yang bangun dari tidurnya dengan nafas yang memburu seperti sedang mengalami suatu hal yang mengerikan. Tidak, aku mohon jangan kau lakukan itu. Ling Feng berteriak histeris yang akhirnya semuanya menjadi gelap gulita. Ling Feng langsung bangun dengan nafas yang memburu dan melihat sekelilingnya dan sudah ada ayah serta ibunya di dalam kamarnya. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Tanya Ling Feng berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat kedua orang tuanya khawatir. Ayah dan ibu mendengar kau berteriak-teriak histeris nak. Jadinya kami masuk untuk mengecek kondisimu. Apa yang terjadi Ling Feng?
Kenapa kau sampai berteriak histeris seperti itu? Jawab sang ibu dan ayahnya menganggukkan kepalanya membenarkan dan bertanya. Begitu ya, jadi semua itu hanya mimpi. Tetapi, kenapa aku merasa itu nyata ya? Dan lagi apa maksud dari mimpi itu? Ucap Ling Feng dalam hati. Lebih baik tidak usah diceritakan kepada ayah dan ibu yang ada membuat mereka khawatir dengan keadaanku nanti, tambahnya. Aku tidak apa-apa ayah. Ibu. Aku hanya sedang bermimpi dikejar hantu saja tadi, jadinya aku berteriak histeris. Apa benar begitu nak? Ucap Ling Yan menyelidik karena dirinya merasa masih ada yang disembunyikan anaknya. Iya ibu, aku tidak apa-apa. Kata Ling Feng berusaha meyakinkan ibunya yang notebate mempunyai insting yang kuat. Sudahlah sayang, Ling Feng kan sudah mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Kau ini, orang tidak apa-apa ditanya terus seperti ada apa-apa, jawab aneh Ling Chao membantu anaknya meyakinkan ibunya. Dasar suami bodoh, kau tahu apa hah? Kata Ling Yan menjadi kesal dan memukul kepalanya lagi karena tingkah suami absurdnya. Ya sudah, lebih baik kau mandi siap-siap sana lalu sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, ucap lembut sang ibu sembari mengeluskan lembut kepala anaknya dan keluar dari kamar anaknya. Sayang, tunggu aku. Kau nak, lebih baik cepat sarapan dan kita pergi berburu lagi, keburu waktu menjadi siang, ucap Ling Chao sembari keluar kamar mengikut istrinya. Iya ayah. Jawab singkat Ling Feng sembari menggelengkan kepalanya melihat tingkah ayahnya. Setelah kedua orang tuanya keluar, dirinya kembali merenung tentang apa yang dialaminya. Apa yang dimaksud dengan mimpi itu? Kenapa semua itu terasa nyata? Apakah benar desa ini akan hancur? Apa yang harus aku lakukan? Ucap renungan hati Ling Feng yang masih bimbang dalam mengambil keputusan. Setelah lama merenung, akhirnya Ling Feng memutuskan untuk tidak memikirkan kegelisahannya, dan lanjut beraktivitas seperti biasanya, berusaha untuk tidak memikirkan kegelisahannya lagi. Kebimbangannya dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal ke depannya. Mampukah Ling Feng mengatasi badai yang akan datang tidak lama lagi? Semua itu tergantung apa tindakan yang akan diambil Ling Feng nantinya. Bersambung, Pendekar Yin, Yang. Kelahiran sang penguasa, pembantaian dan benda aneh. Ling Feng mulai beraktivitas seperti biasa kembali. Mulai dari membantu ayahnya berburu sampai bermain dengan teman sebayanya. Walaupun sedang diselimuti rasa gelisah oleh mimpinya, tetapi ia berusaha mengabaikan rasa gelisah itu dengan cara menyibukkan dirinya dan beranggapan itu hanya bunga tidur saja. Semenjak hari itu dirinya tidak pernah bermimpi tentang mimpi yang menyeramkan itu lagi. Dirinya sudah bisa melupakan perasaan gelisahnya dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Tanpa Ling Feng sadari, takdir yang kejam akan mendatanginya cepat atau lambat. 2 tahun kemudian, matahari masih malu-malu untuk menampakkan dirinya sehingga masih banyak yang masih istirahat terkecuali seorang anak berumur 15 tahun. Walaupun masih berumur 15 tahun, perawakannya sudah seperti orang dewasa. Ya, pemuda itu adalah Ling Feng yang sedang bersiap-siap untuk berburu ke hutan dekat desa. Ibu, aku pergi berburu dulu. Ayah, aku duluan berangkat ke hutannya ya, Ling Feng izin pamit. Pergilah nak. Hati-hati ketika di sana, jangan seperti ayahmu yang teledor, jawab sang ibu sembari menatap sinis suaminya, dan sang suami yang ditatap sinis hanya bisa pasrah menanggapinya.
Ling Feng yang mendengar jawaban ibunya hanya bisa terkekeh dan menjawab. Tenang saja ibu, aku kan lebih pintar dari ayah, jadi ibu tidak perlu khawatir. Jadi aku pergi dulu, ayah jangan lupa untuk menyusulku nanti. Iya nak, tetapi ayah akan telat menyusulmu nanti. Ayah ingin membantu tetangga kita terlebih dahulu baru ayah akan menyusulmu nanti, jawab sang ayah dan memberitahukannya. Oh oke, Ling Feng membalas singkat dan langsung berangkat menuju hutan dekat desanya. Setelah Ling Feng pergi menuju ke arah hutan, ada kelompok dalam bayang-bayang sedang menuju ke arah desanya. Ling Feng tidak bertemu dengan kelompok itu karena dirinya sudah pergi lumayan jauh dan hampir sampai hutan sehingga tidak bertemu dengan kelompok tersebut. Di hutan dekat desa, Ling Feng yang baru sampai di hutan langsung mulai berburu di sekitarnya, akan tetapi ia tidak menemui satu hewan pun untuk diburu. Kemana semua hewan di hutan ini? Apa sudah tidak ada lagi ya? Tetapi, perasaan yang berburu di daerah sini hanya aku dan ayah. Tidak mungkin mereka semua sudah tidak ada. Kalau begini caranya, apakah aku harus pergi ke bagian luar hutan kematian lagi? Ucap Ling Feng sembari berpikir di dalam hatinya. Baiklah, sudah diputuskan, aku akan pergi ke sana. Lagi pula jika bagian luar, tidak banyak hewan buasnya dan kemungkinan besar mereka masih pada tertidur di jam segini, tambah Ling Feng dan memutuskan untuk masuk ke hutan kematian sembari melihat ke langit yang mulai terang tetapi matahari masih belum menampakkan diri. Ling Feng langsung berangkat ke hutan kematian untuk menghindari kejadian yang tidak terduga nantinya. Dirinya masih belum bisa menjadi seorang kultivator. Bukan tidak bisa, tetapi karena warga desanya tidak ada kultivator, sehingga tidak ada yang bisa mengajari menjadi seorang pendekar. Kalau saja aku menjadi seorang kultivator enak sekali sepertinya dan pasti berburu hewan juga akan menjadi lebih mudah nantinya, khayal Ling Feng sembari berlari kecil menuju pinggiran hutan kematian. Ling Feng terkadang memang sering pergi ke bagian luar hutan kematian dan pastinya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dirinya pergi ke hutan kematian ketika sedang merasa bosan dan sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Karena, selain terkenal dengan daerah terlarangnya, hutan ini juga memiliki udara yang sejuk dan menenangkan menurut Ling Feng, jadi terkadang dirinya pergi untuk sekedar menenangkan dirinya. Perbatasan hutan kematian dan hutan biasa. Sudah lama aku tidak mengunjungi tempat ini, terakhir kali kapan ya? Kata Ling Feng mengingat dan tidak lama menggelengkan kepalanya. Dirinya menggelengkan kepala karena mengingat pada saat itu dirinya ketahuan oleh ibunya Ling Yan pergi ke hutan kematian. Flashback on. Ling Yan yang pada saat itu ingin mengantarkan makan siang untuk anaknya menjadi khawatir karena tidak mendapati anaknya di hutan dekat desa tempat biasa anaknya istirahat setelah berburu. Kemudian Ling Yan meminta suaminya untuk mencari anaknya di segala penjuru hutan, akan tetapi Ling Feng tidak ketemu. Setelah sekian lama mencari, Ling Yan berinisiatif untuk mencari di pinggiran hutan kematian karena dirinya merasa anaknya berada di sana. Walaupun sempat berdebat dengan Ling Chao karena tidak setuju mengingat hutan kematian adalah daerah terlarang. Ling Yan yang yakin tidak mempedulikan suaminya dan masuk ke dalam pinggiran hutan kematian dan secara kebetulan langsung bertemu dengan Ling Feng yang sedang tidur nyenyak di atas bebatuan. Ling Yan langsung mendekati Ling Feng dan tanpa babi-bu menarik salah satu telinga Ling Feng dengan keras karena kesal dan marah. Ling Feng yang sedang tidur seketika langsung bangun karena
merasa sakit di bagian telinga. Ketika hendak memarahi yang menarik telinganya seketika langsung diam dan keluar keringat dingin melihat wajah seorang perempuan dengan senyum sedingin es yang tidak lain adalah ibunya. Ling Feng pasrah dimarahi habis-habisan oleh sang ibu dan sang ayah hanya memasang wajah serius yang padahal di dalam hatinya sedang menertawakan Ling Feng. Flashback off. Ayah mungkin masih lama untuk menyusulku jadi lebih cepat lebih baik. Ling Feng melesat masuk ke dalam area pinggiran hutan kematian. Setelah sekian lama mencari akhirnya Ling Feng menemukan rusa yang sudah dewasa sedang makan. Ling Feng yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, dirinya langsung mengambil busur dan anak panahnya mengambil ancang-ancang memanah dan shoot. Panah melesat dengan cepat menuju arah rusa akan tetapi, keberuntungan sedang tidak memihaknya. Sang rusa langsung bereaksi cepat dan menghindari anak panah Ling Feng. Rusa tersebut merasa dirinya terancam langsung berlari masuk lebih dalam ke bagian hutan kematian. Ling Feng yang sudah berpesta dalam hatinya seketika kesal karena rusa tersebut menyadari anak panahnya dan menghindarinya. Ling Feng yang merasa kesal langsung berlari mengejar rusa tersebut tidak mempedulikan sedang berada di mana dia. Ling Feng terus berlari mengejar rusa tersebut yang masuk lebih dalam ke bagian hutan kematian. Setelah lama mengejar rusa tersebut, Ling Feng kembali sial karena sudah kehilangan jejak sang rusa yang ia buru. Ling Feng yang dongkol karena kesal telah kehilangan hewan buruannya memutuskan untuk berhenti sejenak dan tak lama ia langsung sadar. Dirinya berlari terlalu jauh masuk lebih dalam ke area hutan kematian. Mati aku. Kalau ketahuan ibu bisa mampus aku, ucap Ling Feng lemas dalam hatinya. Ling Feng tidak takut dirinya berada di mana. Bahkan di situasi paling berbahaya sekalipun, dirinya akan tetap tenang dan memikirkan langkah selanjutnya. Ling Feng lebih takut berhadapan dengan sang ibu. Jika dirinya disuruh memilih, Ling Feng lebih memilih berhadapan situasi paling sulit sekalipun daripada berhadapan dengan kemarahan ibunya. Untuk sekarang kembali adalah jalan yang terbaik saat ini. Aku harus keluar segera dari area terlarang ini kalau sampai ayah laporan ke ibu bisa mampus aku kena omel 1 hari 1 malam, ucap cemas Ling Feng dalam hati. Ketika Ling Feng ingin keluar dari hutan kematian, dirinya melihat sebuah goa yang menarik minat matanya yang membuat Ling Feng tertarik untuk mendekatinya. Lebih tepatnya bukan menarik minat matanya akan tetapi, aura yang keluar dari goa tersebut yang menarik minatnya. Seakan-akan ada bagian yang ingin saling beresonansi dengan tubuhnya. Goa itu bukan goa biasa. Aku merasakan aura yang familiar dari goa itu tetapi apa ya? Daripada penasaran lebih baik aku memasukinya mungkin ada sebuah benda berharga, kata Ling Feng mencoba untuk tenang dan mulai memasuki goa tersebut. Di desa siang. Tidak lama setelah Ling Feng pergi ke hutan untuk berburu. Sekelompok orang yang menggunakan baju hitam datang menyerbu rumah-rumah desa siang. Orang berbaju hitam itu adalah para kultivator aliran hitam yang tidak sengaja melihat ada sebuah desa, dekat dengan area terlarang. Tanpa pikir panjang langsung merampok desa terpencil tersebut. Para warga yang semula sedang beraktivitas langsung berteriak ketakutan karena para kultivator itu datang tidak dengan niat yang baik. Semua warga yang ada di desa disiksa, dibunuh dengan kejam, diperkosa, dan masih banyak lagi tingkah kejam orang berbaju hitam itu dan tidak menyisakan satu kehidupan pun. Tidak terkecuali orang tua Ling Feng.
Ling Chao disiksa dengan kejam sedangkan Ling Yan dipaksa memuaskan nafsu binatang orang berbaju hitam itu, setelah itu langsung dibunuh di tempat. Segera bunuh semua orang yang ada di desa ini, jangan sisakan satu kehidupan pun dan ambil semua harta bendanya, kita tidak bisa lama-lama di sini. Pasti akan ada salah satu murid sekte super yang mengejar kita, ucap salah satu orang berbaju hitam yang diduga adalah ketua kelompok itu. Siap ketua, jawab semua anggota kelompok tersebut melesat ke tiap rumah warga untuk mengambil harta benda yang dirasa berharga. Sudah selesai semua? Tanya ketua kelompok tersebut. Para anggotanya menganggukkan kepala. Kita langsung pergi dari sini, jangan lupa bakar semua rumah, supaya tidak meninggalkan jejak kita. Ketua kelompok tersebut langsung memutuskan pergi melanjutkan perjalanan. Setelah semua beres, mereka langsung membakar tiap-tiap rumah warga untuk menghapus jejak mereka supaya tidak diketahui keberadaannya. Kelompok tersebut langsung melesat pergi dan tanpa mereka sadari mereka tidak menyapu bersih semua kehidupan yang ada di sana. Area terlarang hutan kematian. Ling Feng yang sudah memasuki goa tersebut mulai merasakan aura yang lebih kuat di dalam goa tersebut. Aura apa ini? Kenapa sangat kuat? Aura ini sangat familiar tapi aku lupa pernah merasakan di mana, ucap dalam hati Ling Feng. Setelah sudah masuk ke bagian terdalam goa, Ling Feng melihat sebuah benda aneh yang berada di pusat goa terdalam. Hal yang membuatnya tertarik adalah aura familiar yang keluar dari benda aneh tersebut. Benda ini aku pernah melihatnya tapi di mana? Ah, kenapa aku pelupa gini sih? Ling Feng berusaha mengingat-ingat kembali dan seketika dirinya langsung menerawang tentang mimpi yang sudah tidak ingin diingatnya kembali. Benda ini kenapa bisa sampai di sini? Ling Feng membelalakan matanya dan mulai ingat apa benda yang ada di depannya, seketika langsung bergetar mengingat kejadian kelam kembali tentang mimpi itu. Ling Feng yang kaget pun tersandung batu dan kehilangan keseimbangan, langsung terjatuh tidak sengaja menyentuh benda aneh tersebut. Benda aneh yang bersentuhan dengan Ling Feng langsung bergetar bereaksi dan benda aneh tersebut langsung terbang masuk ke dalam tubuh Ling Feng. Dan bersambung. Pendekar Yin Yang. Kelahiran sang penguasa, mimpi buruk yang menjadi nyata. Setelah benda aneh tersebut masuk ke dalam tubuh Ling Feng, dirinya langsung berteriak kesakitan. Akah! Sakit sekali, kepalaku serasa ingin pecah, teriak Ling Feng berguling-guling di tanah sembari mencengkram kepalanya. Bukan hanya merasakan sakit di bagian kepala saja, bahkan tubuhnya seperti diremukkan dan diregenerasi ulang. Ling Feng berteriak seperti orang gila yang kesakitan sampai 1 jam lamanya, dan anehnya pemuda tersebut masih sadarkan diri dan tidak pingsan, padahal jika orang normal mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Sial. Itu sangat mengerikan. Jika aku pingsan tadi takutnya aku sudah pindah alam, ucap Ling Feng dengan nafas memburu, mulai mengatur nafasnya dan tidak lama dirinya tersenyum karena mendapatkan berkah surga yang tidak disengaja. Walaupun aku hampir mati tadi, tapi yang aku dapatkan juga seimbang dengan resikonya. Aku tidak menyangka benda yang aku lihat dalam mimpi waktu dulu kini sekarang berada dalam tubuhku dan sepertinya aku bisa menjadi seorang kultivator sekarang. Hahaha, kata Ling Feng tertawa senang dan ingin segera pulang memberitahukan kabar baik ini kepada orang tuanya. Aku harus segera keluar dari sini, takutnya ayah khawatir karena tidak menemukanku di hutan tempat biasa berburu, kata Ling Feng langsung keluar dari gua tersebut dan keluar dari area terlarang tersebut.
Ketika sudah keluar dari gua, Ling Feng terkejut sudah bisa merasakan ki yang ada di sekitar, dan ketika dirinya mengetahui hal tersebut, sebuah ingatan tentang langkah awal menjadi kultivator adalah sudah bisa merasakan ki yang ada di sekitarnya. Kenapa Ling Feng mengetahui hal tersebut? Karena benda aneh tersebut juga menyimpan berbagai hal-hal penting untuk menjadi seorang kultivator. Bukan hanya itu saja, bahkan tubuh Ling Feng sudah ditempa ulang supaya cocok menjadi seorang kultivator, dan tidak aneh dirinya sudah bisa merasakan ki walaupun belum memulai kultivasi. Ling Feng yang mengetahui hal tersebut kegirangan karena dirinya sudah menjadi kultivator. Ling Feng yang walaupun belum mulai berkultivasi tubuhnya sudah ditempa ulang sehingga kekuatan fisiknya saja sudah cukup kuat untuk mengalahkan kultivator yang masih dalam ranah tingkatan fondasi awal. Tingkatan kultivasi 1-9. 1. Fondasi awal. 2. Prajurit perak. 3. Jenderal emas. 4. Guru. 5. Mahaguru. 6. Kaisar. 7. Bumi. 8. Langit. 9. Sein. Tingkatan tulang awal, menengah, puncak. 1. Tulang perak. 2. Tulang emas. 3. Tulang berlian. 4. Tulang serigala. 5. Tulang harimau. 6. Tulang naga. Setelah sampai hutan tempat biasa berburu, Ling Feng merasa aneh karena tidak mendapati ayahnya di sana. Mungkin ayah sedang berkeliling mencariku karena tidak menemukanku di tempat biasa istirahat, ucap Ling Feng dalam hati. Setelah sekian lama menunggu, Ling Feng akhirnya mulai merasakan perasaan yang tidak enak karena sang ayah tidak kunjung menemuinya. Ada yang tidak beres ini, firasat Ling Feng tidak enak. Akhirnya Ling Feng memutuskan untuk kembali saja ke desa. Dirinya masih berpikir positif sang ayah tidak menyusulnya karena pekerjaan membantu di desa menghabiskan banyak waktu sehingga tidak dapat menyusulnya. Ling Feng yang sekarang sudah menjadi kultivator walaupun masih tahap awal, tetapi dirinya sudah mempunyai kecepatan berlari fondasi awal tingkat 5 dikarenakan tubuh fisiknya sudah ditempa ulang sehingga tidak menghabiskan banyak waktu untuk kembali ke desanya. Setelah desanya sudah masuk dalam jarak pandangnya, Ling Feng melihat banyak kepulan asap yang keluar dari desanya. Ling Feng semakin mempercepat larinya berharap tidak terjadi apa-apa dengan keluarga dan warga desanya. Namun harapan hanya sekedar harapan. Ling Feng yang sudah sampai di gerbang desanya bergetar seluruh tubuhnya dan jatuh bertekuk lutut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ayah, Ibu, aku harus melihat keadaan mereka, ucap Ling Feng yang mulai takut seperti yang dilihat dalam mimpi kelamnya itu. Ling Feng langsung berlari menuju rumahnya tidak mempedulikan mayat-mayat yang sudah seperti daun berserakan, dan ketika sampai dek, jantung Ling Feng seperti berhenti berdetak melihat kejadian yang sama persis dengan mimpi kelamnya. Ling Feng yang melihat itu langsung melangkah dengan gentar ke mayat laki-laki yang tidak lain ayahnya. Ayah, bangun. Jangan tiduran di lantai seperti ini, nanti ayah masuk angin. Ayah jangan tidur terus, ucap Ling Feng menggoyang-goyang tubuh ayah dengan tangan bergetar dan air mata yang sudah sangat deras. Ling Feng langsung mendekati mayat perempuan yang mengenaskan karena sebelum dibunuh ibunya diperkosa terlihat dari jejak perlawanannya. Ibu, kenapa ibu ikut tidur juga? Bantu Ling Feng membangunkan ayah, ucap Ling Feng dengan suara yang bergetar. Ayah, Ibu,
Bangun, jangan tinggalkan Ling Feng sendirian, teriak Ling Feng menangis dengan terseduh-seduh. Bukankah ayah dan ibu sudah janji untuk terus bersama Ling Feng? Kenapa ayah dan ibu malah meninggalkan Ling Feng? Teriak Ling Feng sedih bercampur dengan marah. Ah, bajingan mana yang telah membuat keluargaku seperti ini? Teriak Ling Feng yang seketika langsung hujan badai halilintar. Tidak akan kumaafkan. Tidak akan kumaafkan. Teriak Ling Feng ke langit dan langit seperti mengetahui dan menanggapi teriakan Ling Feng. Mata dibayar mata, darah dibayar darah. Aku Ling Feng bersumpah tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan ini dan tidak akan membiarkan mereka yang melakukan hal ini hidup dengan tenang. Ling Feng bersumpah dan langit menunjukkan fenomena yang membuat benua biru dilanda hujan badai halilintar dalam waktu yang lama. Kekaisaran Su. Jer-jer. Kaisar Su yang sedang mengerjakan laporan istana terkejut mendengar suara petir yang tidak biasa. Pertanda apa ini? Semoga saja bukan hal buruk yang akan terjadi di benua ini, ucap dalam hati Kaisar Su sembari melihat ke langit di mana petir saling bersautan. Kekaisaran Wei. Kaisar Wei yang sedang berkultivasi membuka matanya menatap ke langit. Aku berharap sumpah orang tersebut bukan hal yang buruk untuk benua ini, sumpah seperti apa yang dilakukannya sehingga langit menanggapinya, guman sang kaisar. Kekaisaran Wu. Kaisar Wu yang sedang berbincang ditemani seorang pria sepuh terkejut tiba-tiba hujan badai disertai petir yang saling bersautan. Sumpah yang bisa membuat langit menanggapinya, akan ada orang kuat yang lahir ke dunia ini, kata pria sepuh sembari melihat ke langit. Maaf senior kalau boleh tahu. Apakah itu pertanda buruk bagi benua biru ini? Tanya penasaran Kaisar Wu, dirinya juga merasa aneh dengan fenomena yang tiba-tiba tersebut. Aku tidak mengetahui akan terjadi hal buruk atau baik, tetapi aku dapat memastikan bahwa seseorang yang membuat sumpah dan bisa membuat langit menanggapinya, bukanlah orang biasa. Kita berharap saja ini bukan pertanda buruk bagi benua biru ini, ucap pria sepuh tersebut. Kembali ke Ling Feng. Setelah hujan badai halilintar yang membuat resah seluruh kekaisaran benua biru, akhirnya fenomena tersebut berhenti dan langit kembali seperti semula. Ling Feng yang sudah tidak menangis lagi langsung membuat tempat peristirahatan terakhir untuk orang tuanya dan seluruh warga desa yang terbunuh. Aku Ling Feng bersumpah akan menjadi kultivator yang kuat tidak peduli apapun rintangannya dan akan membalaskan dendam kalian semua. Ling Feng bersujud di depan makam ayah dan ibunya sebanyak 3 kali sebagai bentuk rasa hormat. Perjalanan Ling Feng menjadi seorang kultivator terkuat dimulai. Bersambung, pendekar Yin, Yang. Mulai berkultivasi. Flashback on. Ling Feng yang sudah mulai tenang walaupun masih merasa sedih langsung membuat tempat peristirahatan terakhir untuk kedua orang tuanya. Ketika hendak memindahkan mayat ibunya, sesuatu benda yang digenggam oleh ibunya seperti lambang suatu perguruan jatuh tergeletak. Ling Feng yang penasaran langsung mengambil benda tersebut. Setelah melihat benda tersebut, Ling Feng mengetahui siapa pelaku pembunuh orang tuanya dan pembantaian desanya. Sekte Bayangan. Tidak akan kumaafkan kalian semua. Akan kuberitahu kalian neraka dunia yang sebenarnya, kata Ling Feng membatin dengan sorot mata dan niat membunuh yang besar. Ling Feng yang padahal belum pernah membunuh orang sudah memiliki niat membunuh yang pekat dan entah dari mana niat membunuh itu berasal. Tunggu saja, sekte bayangan akan kuburu kalian, bahkan jika kalian berada di ujung dunia sekalipun, kata Ling Feng bertekad.
Setelah kejadian mengerikan tersebut, Ling Feng yang ceria seketika hilang ditelan bumi digantikan dengan Ling Feng yang dingin dengan sorot mata tajam. Walaupun belum mulai berkultivasi, dengan sorot matanya saja semua orang tahu bahwa Ling Feng bukan orang yang bisa disinggung oleh mereka. Flashback off. Setelah selesai mengantarkan warga desa ke tempat peristirahatan terakhir, Ling Feng duduk di depan makam kedua orang tuanya untuk meminta izin berlatih. Ayah, Ibu, kalian yang tenang di sana ya, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini, kata Ling Feng mulai menangis kembali lagi sembari bersujud di depan makam kedua orang tuanya. Lalu Ling Feng mulai berbicara panjang lebar di depan kedua makam orang tuanya dan sekaligus meminta izin berlatih. Jika ada orang yang melihat Ling Feng sedang berbicara sendiri, mungkin mereka akan menganggap orang gila. Ada yang datang, batin Ling Feng tetapi tidak langsung mengambil gerakan karena tidak merasakan niat apapun dari orang yang datang menghampirinya. Dirinya tidak mempedulikan kehadiran kelompok tersebut. Sekelompok orang yang sepertinya sedang mengejar sesuatu melihat ada sebuah desa langsung mempercepat lari. Mereka berniat untuk mencari informasi di desa tersebut tentang orang yang sedang mereka cari. Paman, apakah yang kita cari ada di desa tersebut? Tanya seorang perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh dari Ling Feng. Entahlah Yinger, Paman berharap bahwa kelompok sekte bayangan tidak menuju arah desa itu, karena Paman tidak merasakan aura seorang kultivator di desa tersebut. Takutnya desa tersebut sudah dibantai oleh sekte bayangan karena Paman tidak merasakan ada tanda kehidupan di desa tersebut, jawab Hanso, tetua sekte yang sekaligus seorang anggota keluarga kerajaan. Mereka adalah kelompok salah satu sekte besar yang mengejar sekte bayangan yang sudah menyelinap masuk ke dalam sekte tersebut untuk mencuri sesuatu di sekte besar tersebut, akan tetapi nasibnya berakhir tragis. Mereka ketahuan sebelum sempat mengambil barang yang menjadi target mereka dan akhirnya langsung bergegas pergi. Setelah sampai di gerbang desa, mereka dikejutkan dengan desa yang sudah porak-poranda dan banyak makam di depan rumah yang sudah hancur. Cih, kita terlambat, mereka sudah membantai habis semua warga yang ada di desa ini, kata Hanso. Tetapi Paman, jika mereka sudah membantai habis desa ini, kenapa banyak makam yang dibuat di desa ini, kata Han Ying. Dan lagi makam ini baru dibuat dari yang terlihat, tambahnya sembari memperhatikan salah satu makam yang berada di depan rumah yang sudah hancur. Berpencar, mungkin masih ada jejak yang tertinggal untuk kita lacak, perintah Hanso kepada kelompoknya. Baik, ucap serempak. Ketika sedang memeriksa keadaan sekitar, Han Ying melihat seorang anak laki-laki seumurannya. Ketika ingin mendekati anak tersebut, langsung dicegah oleh sang paman. Bagaimana bisa aku tidak merasakannya? Padahal aku tadi sudah memeriksa dan sudah tidak ada tanda kehidupan, tetapi kenapa bisa? Hanso membantin. Paman, kenapa menghalangiku? Mungkin itu anak dari desa ini? Han Ying merasa heran karena sang paman menghalanginya. Yinger, kau ingatkan ketika paman berkata tidak ada kehidupan lagi di desa ini, kata Hanso. Han Ying menganggukkan kepala mengiyakan. Itu sudah mencakup seluruh desa ini dan paman tidak merasakan apapun darinya, jelas Hanso. Han Ying yang mendengar itu merasa kaget dan langsung mengambil sikap waspada. Jika kalian hanya sekedar mampir ke desa ini, lebih baik pergi karena desa ini sudah tidak memiliki apa-apa, kata pemuda yang tak lain di hadapan mereka. Ling Feng yang merasakan ada dua orang yang mendekatinya tetapi bersikap waspada langsung berkata,
Jika kalian hanya sekedar mampir ke desa ini lebih baik pergi karena, desa ini sudah tidak memiliki apa-apa, kata Ling Feng tanpa menoleh ke belakang. Maaf anak muda jika kami mengganggu, apakah kau penduduk asli desa ini? Tanya Hanso. Jika iya mengapa, jika tidak mengapa, jawab ambigu Ling Feng. Hanso ingin mengatakan sesuatu tetapi sudah dipotong oleh sepupunya. Hei, kami hanya menanyakan hal sederhana. Kau hanya perlu menjawab iya apa tidak, Han Ying membentak karena ia merasa pemuda itu sangat sombong. Apa pedulimu tentang desa ini? Jangan bersikap seolah peduli jika hanya ingin mengetahui keadaan yang sudah tidak bisa kau perbaiki, kata Ling Feng dingin. Kau... Han Ying ingin mengatakan sesuatu tetapi ditahan oleh sang paman. Kalau begitu maaf mengganggumu anak muda kami permisi dulu, Hanso meminta maaf dan terkejut ketika ingin pergi karena sebuah kata yang keluar dari mulut pemuda tersebut. Aku tidak tahu mereka pergi kemana yang pasti kelompok yang kau cari sudah pergi jauh dari desa ini, kata Ling Feng tidak menoleh masih dalam posisi bersujud di depan makam tanpa bergerak sedikitpun. Seperti itukah? Maaf telah mengganggu ketenanganmu anak muda dan kalau boleh tahu siapa namamu? Kata Hanso yang berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan menanyakan namanya. Feng kau tidak perlu tahu margaku. Feng saja sudah cukup, Ling Feng berkata acuh tak acuh. Baiklah kalau begitu, Junior Feng aku izin pamit, Hanso yang masih penasaran memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut dan memutuskan untuk pergi. Ling Feng tidak menjawab apapun dan masih setia dengan posisi sujud di depan makam kedua orang tuanya. Tunggu dulu paman. Kenapa kau malah seperti menghormati pemuda tersebut? Padahal dia sudah bersikap sombong di depan kita tadi, aku sangat ingin memberi pelajaran agar dia tidak bersikap sesombong itu. Han Ying merasa kesal kepada pamannya. Tenanglah Yinger aku melakukan ini karena, pemuda itu bukan orang biasa. Pemuda itu aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya dan aku mengira pemuda itu sudah berada di atasku, jelas Hanso. Tidak mungkin. Paman sudah mencapai tingkat guru berarti setidaknya pemuda itu sudah mencapai tingkat mahaguru di umur yang hampir sama denganku. Han Ying terkejut merasa itu tidak mungkin. Pamannya terkekeh melihat sang keponakan dan merasa terkejut karena masih ada yang lebih jenius daripadanya tidak, bahkan pemuda itu adalah monster menurutnya. Tenang saja Yinger pemuda itu tidak akan bergerak selama kita tidak mengganggunya, jelas sang paman. Setelah kelompok yang sempat singgah telah pergi. Ling Feng bangun dari posisinya dan meminta izin kepada orang tuanya untuk berlatih. Ayah, Ibu, Ling Feng izin pamit. Ling Feng akan memulai berlatih jadi mohon doa restunya, ucap Ling Feng yang masih merasa sedih tetapi, sudah menerima kepergian orang tuanya. Ling Feng bangkit dan langsung pergi menuju arah daerah terlarang, hutan kematian, untuk mulai berlatih dan meningkatkan kultivasinya. Sekarang aku sudah di tahap fondasi awal bintang 2 dan dari penjelasan yang diberikan benda aneh tersebut, tubuh fisikku sudah mencapai tulang emas tahap puncak. Kondisiku saat ini aku bisa berhadapan dengan fondasi awal bintang 9 dengan seimbang, Ling Feng mengingat informasi yang diberikan benda aneh ke dalam pikirannya. Baiklah, sudah saatnya mengetahui batasanku dengan menghadapi pertempuran hidup dan mati, kata Ling Feng yang sudah berubah sifatnya menjadi dingin dan acuh tak acuh. Bersambung. Episode sebelumnya. Kelahiran sang penguasa, mimpi buruk yang menjadi nyata. Episode berikutnya.
Hutan kematian dan metode kultivasi.